Suamiku selingkuh. Suamiku sudah larut. Antar Kak Santi pulang. Kalau tidak, aku tidak akan tenang. Sudah larut, kamu hanya peduli pada Kak Santi, tidak peduli pada suamimu sendiri. Kalau begitu, pulanglah lebih awal. Baik. Kalau begitu aku pergi. Dia ingin kamu pulang lebih awal. Tenagamu sudah habis di sini, tidak bisa begitu. Ada apa? Cemburu? Siapa yang cemburu? Aku tidak punya hak. Kita sudah sepakat hanya bersenang-senang, tanpa perasaan. Kamu dan istriku sudah 10 tahun sahabat dekat. Jika dia tahu soal ini, tidak akan baik untuk siapapun. Tahukah kamu apa yang paling aku suka darimu? Aku suka kamu tahu diri, dan jago ranjang jauh lebih hebat darinya. Benarkah? Coba saja, nanti juga tahu. Cinta antara pria dan wanita memang hal yang wajar. Tapi jika melanggar batasan moral, harus membayar konsekuensinya. Yusuf Darmawan, aku sedang tidak enak hati. Bisakah kamu datang menemaniku? Baik, aku segera ke sana. Aditya Wijoyo, Santi Santoso, apakah kalian siap menerima kemarahanku? Yusuf Darmawan. Ibu Ida, apa yang ibu masak? Seluruh rumah bau seperti ini. Baunya busuk sekali. Ini, Tuan Yang, meminta sup bergizi ini, Nyonya beruntung. Setelah 7 tahun menikah, kehidupan intimku dengan suamiku sudah bisa dihitung jari. Tak kusangka. Nyonya, saya akan segera mengantar sup ini ke kantor Tuan. Nyonya tunggu saja di rumah. Ibu Ida, jangan beritahu dia kalau saya sudah pulang. Saya ingin memberinya kejutan. Baik. Nyonya, masih menunggu? Singkirkan semuanya. Halo, sayang. Sudah selarut ini belum tidur? Lelah karena perjalanan bisnis? Sedikit lelah. Tapi yang membuatku lebih lelah adalah aku merindukanmu. Suamiku, kamu di mana sekarang? Aku juga merindukanmu. Aku baru saja sampai rumah. Besok aku akan menjemputmu di bandara. Di rumah. Kalau begitu, tunggu aku. Aku akan sampai rumah dalam 20 menit. Kamu sudah pulang? Iya. Suamiku. Terkejut? Baik. Ibu Ida, tolong setel ulang. Kunci sandi di pintu. Ibu Ida, sudah larut? Tidurlah dulu. Ibu Ida. Tapi, Ibu Ida. Ibu Ida. Ibu Ida, buka pintu. Ibu Ida. Ibu Ida.
Nyonya, Tuan menunggu di luar semalaman. Apakah dia akan marah? Menunggu semalaman. Aditya Wijoyo kemungkinan 50% selingkuh. Jadi selanjutnya, aku akan memverifikasi 50% sisanya. Ibu Ida, buka pintu. Tuan, Sudah bertahun-tahun menikah, Aditya Wijoyo setiap kali merasa bersalah, dia akan sengaja mencoba menyenangkan aku. Jika dia benar-benar marah, maka kemungkinan selingkuh masih bisa tetap 50%. Sebaliknya, Istriku tadi malam rekan kerjaku memaksaku pergi minum. Aku takut kamu khawatir jadi. Sayang, jangan marah ya. baik. Istriku, aku mencintaimu. Ibu Ida, panaskan air, aku mau mandi. Tujuh tahun pernikahan. Akhirnya sampai di sini. Yang mengkhianatiku adalah suamiku. Aku bisa bercerai, tapi yang mengkhianatiku bukan hanya suamiku, tapi juga sahabat dekatku. Mata, kamu tiba-tiba memanggilku kemari. Apa kamu merindukanku? Mata, menurutmu, pria, pakai bros seperti apa yang bagus? Kamu mau beli? Aku mau belikan untuk putraku. Ini bagus. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ternyata benar kamu. Kak Santi datang. Aku sudah mencari benda ini. Bukankah ini yang diberikan klien padaku beberapa hari lalu? Kebetulan sekali, Kak Santi juga pernah membeli satu. Kukira itu miliknya yang jatuh, jadi aku mau mengembalikannya padanya. Yang punyaku sudah lama aku berikan pada putraku. Begitu ya? Sepertinya aku salah paham. Suamiku, ingat, barang-barangmu harus disimpan baik-baik. Kalau tidak, aku akan berpikir macam-macam. Kak Santi, nanti makan bersama ya. Aku mau lihat Ibu Ida bagaimana persiapan makanannya. Apa dia sudah tahu? Pertunjukan akan segera dimulai. Aku cukup menantikan penampilan kalian. Bukankah kalian suka sensasi? Kalau begitu, mari kita buat lebih seru lagi. Jangan hentikan aku mau lewat. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Di depan rumahmu kenapa banyak sekali paku? Mana ku tahu? Paku-paku ini kubeli untuk disebar di sekitar sini agar tidak ada pencuri. Kak Permata, ada apa hari ini? Yusuf Darmawan dibesarkan sendiri oleh Santi Santoso. Ibunya, di matanya, seperti dewa. Jika dia tahu kebenarannya, apa reaksinya? Santi Santoso, kehilangan orang yang paling kau pedulikan, apakah itu bukan hukuman bagimu? Sebenarnya, aku ingin bercerai. Oh, suamiku sudah antar Kak Santi pulang? Sudah kuantar pulang. Aku mau naik mandi dulu. Oke. Kalau begitu sudah beres? Yusuf. Kenapa bengong saja? Cepat sapa dia. Panggil saja aku, Bibi Permata. Mata, Lihat anak ini. Biasanya dia sangat
cerdik. Entah kenapa hari ini dia jadi sangat kaku. Tidak apa-apa, kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Mata, Tidak memanggilku Bibi boleh saja, tapi memanggilku Mata tidak boleh, ya? kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu Kak Permata? Boleh, tapi ibumu memintaku menjagamu. Aku tidak bisa membiarkanmu tidur terus seperti ini. Pasti lapar kan? Aku sudah memasak bubur. Cepat coba. Malam ini tidak bisa. Kita bertemu lain kali saja. Sebenarnya, aku ingin bercerai. Apa Kak Permata tahu aku menyukainya? Dia berencana bercerai, tapi dia bilang begitu padaku. Apakah itu berarti dia juga menyukaiku? Ibu, Ibu, ada apa? Mengagetkan saya. Kemana saja kamu? Aku? Ibu, aku sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Bisakah ibu memberiku sedikit privasi? Aku peringatkan kamu, jangan terlalu dekat dengan Permata Puspita. Ibu, jangan ikut campur urusanku. Aku ingin bercerai. Sebagai si salah dalam pernikahan ini. Aku ingin dia kosong tangan. Nona Puspita, ini hasil curian foto, termasuk bukti tak sah. Hakim tidak akan mengakuinya. Lagi pula, bahkan jika bercerai, untuk membuat tuan Anda kosong tangan, itu mungkin terlalu sulit. Dia sekarang adalah Direktur Utama Wijoyo. Perusahaan ini saya dirikan bersamanya. Modal awal, saya keluarkan 80%. Apalagi, saham Wijoyo. Sebagian besar, atas nama saya. Namun, dari data ini, saham awal yang Anda miliki sudah lama didilusi olehnya. Sekarang sisanya bahkan tidak sampai 1%. Artinya, jika bercerai sekarang, Anda justru yang akan kosong tangan. Dari data terlihat, dilusi pertama, saham awal, adalah 7 tahun yang lalu. Aditya Wijoyo, ternyata pernikahan ini adalah awal dari rencanamu melawanku. Nona Puspita, bercerai sekarang sangat merugikan Anda. Saya sarankan Anda mempertimbangkannya lagi. Kak Permata, untukmu. Ada sesuatu di wajahku. Kak Permata, kamu masih secantik dulu. Rayuan manis? Belajar dari siapa? Cepat katakan. Sudah berapa banyak gadis yang kamu rayu? Tidak, aku hanya mengatakannya padamu seorang. Ternyata Yusuf Darmawan punya pikiran seperti itu. Sekarang, membalas dendam pada Santi Santoso, cara termudah adalah mendapatkan Yusuf Darmawan. Tapi cara seperti itu, aku Permata Puspita tidak sudi menggunakannya. Mau makan apa? Pesan saja. Kak Permata, aku. Yusuf Darmawan. Kamu selalu menjadi generasi mudaku. Ngomong-ngomong, Aditya, kemarin setelah kamu masuk, Yusuf Darmawan dia.
Yusuf Darmawan, selalu saja Yusuf Darmawan, begitu peduli pada putramu. Untuk apa kamu masih bersamaku? Aduh Aditya, jangan marah dong. Bukankah ini karena aku panik karena khawatir? Intinya aku takut Permata Puspita menemukan sesuatu. Kak Permata, cicipi kuenya. Suapi aku. Kak Permata, ada sesuatu di sudut bibirmu. Biar aku bantu. Yusuf Darmawan. Yusuf Darmawan. Ibu, kenapa ibu di sini? Kak Permata, aku. Yusuf Darmawan, berdasarkan silsilah, kamu seharusnya memanggilku Bibi. Jangan pergi. Aku mau ke toilet. Seorang gadis. Kamu sedang berkencan dengan seorang gadis. Yusuf, kamu punya pacar? Siapa dia? Mama kenal tidak? Kenapa kamu tidak bilang bawa dia bertemu mama? Ibu, tidak. Kamu ini, kenapa malu? Yusuf, mama senang untukmu. Beritahu mama gadis ini berapa umurnya. Berapa umurnya? Dia. Paman Wijoyo, kenapa paman bersama ibu? Oh, tadi kebetulan bertemu di pintu. Oh, iya, hanya kebetulan. Benar-benar kebetulan. Kamu ini, kalau bukan kebetulan, apalagi? Ya, aku juga ingin tahu bagaimana bisa kebetulan sekali. Suamiku benar-benar kebetulan. Tentu saja. Bukankah sebentar lagi ulang tahunmu? Aku tidak tahu harus memberimu apa. Jadi aku minta Kak Santi membantuku memilih. Benarkah? Mana mungkin bohong. Suamiku, kamu baik sekali. Jangan bicara begitu. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Yusuf Darmawan tidak mungkin berkencan dengannya. Kak Santi, bagaimana menurutmu tentang baju ini? Oh, bagus sekali. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Bagaimana? Lumayan kan? Hanya saja tidak terlalu cocok dengan gayamu. Gaya seperti apa aku ini? Kamu Nyonya Wijoyo, Nyonya Bapak Aditya. Baju ini terlalu feminin, tidak cocok untukmu. Tidak cocok? Menurutku lumayan bagus, terlihat muda. Hei, apa aku terlihat seperti mahasiswa baru? Mahasiswa baru? Mata, kenapa kamu tiba-tiba peduli tentang ini? Tidak apa-apa. Hanya saja aku bertemu teman yang lebih muda dan ingin lebih serasi dengannya. Teman yang lebih muda? Aku, apa aku mengenalnya? Bagaimana jika aku bilang, kamu mengenalnya? Bagaimana kalau aku bilang, kau mengenalnya? Mata? Apa maksudmu? Itu yang kau pikirkan. Kau membalasku? Kau menggunakan Yusuf Darmawan untuk membalasku? Kenapa aku harus membalasmu? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Di depan rumahmu, kenapa banyak sekali paku? Mana aku tahu? Kau sudah tahu?
Kau sudah tahu kan? Tapi Yusuf Darmawan masih sangat muda. Kenapa kau menggodanya? Dia masih anak-anak. Menggoda? Bicara soal menggoda, aku tidak ada apa-apanya dibanding dirimu. 10 tahun sahabat dekat. Aku pernah membayangkan Aditya Wijoyo akan selingkuh, tapi aku tidak pernah menyangka orang yang dia selingkuh dengannya adalah dirimu. Kak Santi, kita akan menjadi sahabat dekat seumur hidup. Sahabat dekat seumur hidup tidak akan pernah mengkhianati. Pengkhianat tidak akan mati dengan tenang. Pengkhianat tidak akan mati dengan tenang. Katakan, jika Yusuf Darmawan tahu kau, ibunya adalah wanita simpanan suami sahabat dekatnya, apa yang akan dia pikirkan? Jangan, tidak bisa. Jangan beritahu dia. Kau mau apa? Penebusan dosa, aku ingin kau atas kesalahan yang telah kau lakukan. Menebus dosa. Tebus dosa. Permata Puspita, apa kau pikir aku takut padamu? Menebus dosa? Kau pikir siapa kau? Memangnya kau jaksa penuntut umum? Lagi pula, aku tidak melanggar hukum. Suka sama suka atas dasar kemauan sendiri. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dirimu yang tidak bisa melihat. Paling-paling, aku hanya bisa berjanji akan meninggalkan Aditya Wijoyo dan tidak akan menemuinya lagi. Pergi, sudah terlambat. Pria yang sudah kotor, aku tidak mau. Kau mau aku berbuat apa lagi? Kau tidak bisa menjaga suamimu, itu karena kau tidak punya kemampuan. Kau memaksaku sendirian seperti ini, apa gunanya? Aku tidak punya kemampuan, sekarang juga akan kutunjukkan padamu kemampuanku. Yusuf, kalau aku bercerai, maukah kau menikahiku? Aku mau. Aku tadi tidak dengar jelas. Bisakah kau mengatakannya sekali lagi? Aku mau. Kak Permata, kapanpun, selama kau membutuhkanku, aku akan selalu ada di sisimu. Seorang pria yang sudah kotor, ditukar dengan seorang anak laki-laki yang hanya punya aku di matanya. Kurasa itu sepadan. Kak Santi, aku khawatir lain kali saat aku bertemu denganmu lagi. Aku harus memanggilmu Tante Sasha. Pelayan, pakaian yang kubuka ini tolong bungkus. Baju ini aku sangat suka. Aku akan memakainya untuk berkencan. Tahukah kamu kenapa setelah 7 tahun menikah, kita belum punya anak? Kamu tidak mau punya anak? Kita sudah kenal 10 tahun. Apakah aku orang yang seegois itu? Aditya Wijoyo, dia tidak bisa punya anak. Ya, dia tidak bisa punya anak. 5 tahun yang lalu, aku ingin punya anak, tapi aku terus siap hamil dan tidak berhasil. Dia menemaniku ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesuburan. Suamiku, aku sangat takut. Bagaimana jika aku tidak bisa punya anak? Apa yang harus kulakukan? Kalau tidak bisa punya anak, kita tidak usah punya. Tidak ada yang bilang tidak punya anak itu melanggar hukum. Tapi kamu sangat suka anak-anak. Apakah anak-anak lebih penting darimu? Lagi pula, mungkin yang bermasalah itu aku. Aku angkat telepon dulu. Permata Puspita, Aditya Wijoyo? Apakah Anda Permata Puspita? Ya. Anda tidak ada masalah. Benarkah? Namun, suamimu ada masalah. Ada apa sayang? Kenapa wajahmu terlihat begitu buruk? Suamiku, melahirkan itu terlalu sakit. Bagaimana kalau kita tidak punya anak saja? Baiklah, semua terserah istriku. Kamu memberitahuku ini untuk apa? Aku ingin kamu hamil. Hamil anak Aditya Wijoyo. Kamu sudah gila? Aku sudah mau tahayat. Bagaimana aku bisa hamil? Nyonya Darmawan yang hampir tak haid,
Minggu lalu, Anda baru saja cek kesehatan, tubuh Anda sehat, sangat cocok untuk hamil. Obat ini bisa membuat Anda hamil palsu dan rumah sakit pun tak bisa mendeteksinya. Tentu saja, jika Anda ingin jadi menantu saya sangat senang. Lalu, setelah hamil, Tentu saja harus sangat ahli. Suamiku, Siapa ini? ini asisten pengacara Hadi, datang untuk membicarakan sesuatu denganku. Benar, Wawan? Betul. Kami sudah selesai bicara. Kalau begitu, saya pergi dulu. Saya antar. Baik. Hanya umpan yang cukup besar yang bisa menjebak serigala serakah itu. $10 miliar? Apa kau menganggapku bodoh? Mantan direktur utama menemukan putri kandungnya yang hilang. Kabar palsu yang begitu jelas, masih ada yang percaya, bahkan jadi viral. Orang-orang sekarang benar-benar tidak tertolong. Oh, Tuan, Anda juga melihatnya? Hah? Ini benar. Sudah viral beberapa hari. Benar-benar iri pada putri kandung itu. Ini miliaran tak terbayangkan. Juga 10 miliar. Suamiku, aku sudah kenyang. Aku pergi dulu. Mau kuantar? Tidak perlu. Mobil yang kupesan sudah tiba. Beritahu aku kalau sudah sampai. Benarkah punya 10 miliar, tapi naik mobil seperti ini? Halo, aku sudah mengirimimu nomor plat. Tolong segera periksa sekarang. Ikan kecil akan terpancing. Apa? Mas Aditya, plat nomor ini milik grup Nanze, yang lagi viral itu, yang menemukan putri kandungnya, dan akan memberinya 10 miliar, Nanze itu? Oke. Serius? Ini beneran. Mobilnya sudah kubawa ke sini. Gimana? Jadi sewa? 10.000 per hari. Ini sewa 10 hari. Coba hitung. Tidak masalah. Tapi, kalau kamu sewa mobil ini untuk berbuat jahat, aku tidak akan menyewakannya padamu. Tenang saja. Aku hanya menyewanya untuk pamer. Sekalian menyiksa suami bajingan sialan itu. Oke. Silakan bawa mobilnya. Pemimpin Nanze menemukan putri kandungnya yang hilang. Aset 10 miliar punya pewaris. Menurut sumber terpercaya. Bukankah kamu bekerja di Nanze? Jadi yang dikatakan di internet itu, jangan-jangan benar? Itu pasti benar. Kalau bukan karena mantan direktur utama pergi menemani wanita, mana mungkin aku bisa menyewakan mobil ini? Putri kandung direktur utama 10 miliar. Status ini, suamiku. Kamu tergoda? Halo suamiku. Istriku, kamu sudah selesai melukis? Naik taksi itu melelahkan. Hari ini aku kebetulan ada waktu. Nanti aku jemput ya. Oke. Aku menunggumu. Aditya Wijoyo adalah orang miskin yang terkenal di sekolah kami. Halo. Sepanjang masa kuliahnya, semua biaya kuliah dan hidupnya, Halo. semua itu dia dapatkan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Halo. Karena kediaman keluarga Wijoyo tidak bisa mengeluarkan uang sepeser pun, tapi dia masih bisa mempertahankan nilai yang sangat baik, bahkan menyukaiku,
dan mengejarku. Permata, aku menyukaimu. Maukah kau bersamaku? Berkat usahanya, aku jatuh cinta padanya, bersamanya, dan menerima lamarannya. Tapi ternyata, semua ini adalah penyamarannya. Tujuannya adalah warisan yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Istriku. Aku berhasil mendapatkan kontrak dengan Cahaya Agung. Lihatlah. Tapi, suamiku, apakah kita punya uang untuk membiayai proyek ini? Istriku, aku tahu ayah dan ibumu meninggalkan sejumlah uang untukmu. Bisakah kau meminjamkannya padaku dulu? Benarkah? Warisan yang orang tuaku dapatkan dengan nyawa mereka, dia ambil untuk mendirikan Wijoyo. Dia berjanji padaku, sesuai dengan rasio investasi, 80% dari Wijoyo akan menjadi milikku. Dia juga memintaku untuk tinggal di rumah sebagai nyonya kaya dan membangunkan studio lukisan ini untukku mengisi waktu. Tapi kenyataannya, dia ingin menyingkirkanku, lebih baik mengalih harta, menipu perasaanku, dan mengambil semua hartaku. Semua itu tidak cukup, kau bahkan selingkuh dengan satu-satunya sahabat dekatku. Karena engkau tidak punya malu, mari kita lihat siapa yang lebih unggul. Istriku, aku datang menjemputmu. Ini untukmu. Terakhir kali kau memberiku bunga, itu 3 tahun yang lalu. Benarkah? Aku sangat menyukainya. Baguslah kalau kau suka. Kalau kau suka, aku akan sering memberikannya nanti. Istriku, studio lukisan ini kecil dan jauh dari rumah kita. Sekarang kita sudah punya uang, bagaimana kalau aku memberimu yang lebih dekat dari rumah? Sebenarnya tidak perlu. Ini, Suamiku, sayang, tak kusangka kau suka aku memelihara janggut. Istriku, suamiku, meskipun galeri seni ini agak kecil, tapi ini dibeli dengan uang pertamamu yang kau hasilkan untukku, aku tak rela. lihat ini. Namun, pelukis favoritku punya sebuah lukisan yang sedang dilelang secara daring sekarang, dan aku sangat menyukainya. Suamiku, bisakah kau menawarnya dan memberikannya padaku? Wanita benar-benar naif. Mengira pria rela mengeluarkan sedikit uang untukmu, berarti dia mencintaimu. Baiklah, tidak masalah. Berapa harganya? 5 juta. Semahal itu? Memang tidak murah. Bagaimana kalau tidak usah saja? Hei, selama istriku suka, berapapun harganya akan kubeli. Ponsel. Sudah kubayar. Terima kasih, suamiku. Baru 1.000 per hari, sewa minimal 1 bulan. Ada yang mau patungan? Sedikit lecet, tidak terlihat dari luar. 500 per hari, patungan 1 minggu, kurang 1 orang. Tas kalian biasa saja. Aku punya Hermes model terbaru. Harus Model belanja terbaru? 10 juta dulu baru bisa dapat. 50.000 per hari, sewa minimal 1 minggu. Ada yang butuh? Saudari-saudari? Aku sewa 10 hari dulu. Tapi dalam 1 jam, aku harus dapat tasnya. Baik, Kak Permata. Anda memang jeli melihat peluang. Beri aku lokasimu. Aku akan segera kirim orang untuk mengantar.
Kak Permata, lama tidak bertemu. Yusuf. Lama tidak bertemu. Kamu. Tas ini milikmu? Aku bantu teman mengantar. Seorang teman, Bagaimana kamu bisa punya teman seperti itu? Bukankah kamu baru lulus kuliah? jika aku bilang saat kuliah, aku berwirausaha, dan sekarang sudah bebas finansial, apa kamu masih akan menganggapku anak kecil? Uangnya ditransfer ke kamu atau ke temanmu? Tidak perlu, Kak Permata. Kalau kamu suka, pakai saja. Soal teman, biar aku yang bicara. Kalau kamu tidak mau terima uang, tas ini tidak akan kuambil. Baiklah kalau begitu. Kamu transfer ke aku, nanti aku transfer ke dia. Kak Permata, aku bukan anak kecil lagi. Nanti apapun yang kamu suka, aku bisa membelikannya untukmu. Kamu bohong padaku. Kamu bilang kalau aku setuju membantumu, kamu akan menjauhi Yusuf Darmawan. Aku cuma menyewa sesuatu dan dia kebetulan pengantar barang, itu cuma kebetulan. Kebetulan? Kalau begitu, aku juga kebetulan akan memberitahu Aditya Wijoyo kalau kamu sudah tahu segalanya dan berencana menjebaknya. Bagaimana? Sekarang aku yang memegang kendali, kamu tidak berhak menarik kembali. Aduh, aku lelah sekali. Ibu Ida, Nyonya, cepat bantu aku bawa barang-barang ini ke kamar. kamu beli barang sebanyak ini, pasti habis banyak uang kan? Tidak pakai uang, ada yang bersikeras memberikannya padaku. Siapa? Seseorang yang ingin menebus kesalahannya padaku. Menebus kesalahan? Jangan-jangan pemimpin grup Nanze? Itu model baru Hermes. Butuh pembelian minimal 10 juta ke atas, baru bisa dapat. Istriku, pasti capek sekali membawa barang sebanyak ini. Lain kali panggil aku akan menemanimu. Nanti saja. Ada apa ini? Aku sudah membelikannya lukisan, tapi dia masih curiga padaku. Aku akan buka pintu. Suamiku siapa? Pak, lama tidak bertemu. Aku datang untuk menjengukmu. Aku datang untuk menemuimu. Di mata Aditya Wijoyo, wanita itu hanya ada yang berguna dan tidak berguna. Kecepatanmu lumayan juga, ya. Berikan. Apa kau penasaran? Kalau Aditya Wijoyo tahu semua ini, bagaimana dia akan memperlakukanmu? Bagaimana kalau kau coba beri Bapak Aditya kejutan? Kau berhasil, aku akan mundur. Namun, kalau kau kalah, kau harus patuh mengikuti rencanaku. Terus berjalan. Baik, kau menyakitiku. Ada apa denganmu? Bukankah sudah aku bilang, jangan datang ke rumahku akhir-akhir ini? Aditya, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kebetulan, aku juga ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kau ada apa? Kita putus saja. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Orang yang paling kucintai masih Permata Puspita. Lagi pula, kita bersama juga hanya kebetulan, lebih baik putus total. Hanya kebetulan? Bukankah kau takut Permata Puspita tahu? Kita anggap saja tidak ada apa-apa. Jadi, aku tidak berguna, ya? Ini adalah masalah suka sama suka. Apa yang kau katakan itu tidak ada artinya. Sudah, masuk saja. Tidak baik kalau dia melihatnya. Bagaimana kalau aku bilang, aku hamil? Apa katamu? Saya hamil? Apa katamu? Anak dan harta suamiku. Aku penasaran, apa yang akan kamu pilih? Ku beri kamu 1 bulan, pilih Permata Puspita atau anak itu, pikirkan sendiri. Tunggu sebentar.
Kak Santi, kenapa kamu di sini? Aku mencarimu kemana-mana. Suamiku, Istriku, kenapa kamu juga di sini? Kalian? Oh, Mata, karena kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Bapak Aditya sedang bertanya padaku tentang pelelangan. Dia bilang ingin mengajakmu untuk membeli perhiasan yang kamu suka sebagai hadiah ulang tahun. Bapak Aditya, benar kan? Bagus sekali. Suamiku, terima kasih. Aku sudah mengikuti rencanamu dan membawanya ke pelelangan. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Aku menginginkannya. Kamu gila? Ini bisa lebih dari 100 juta. Aditya Wijoyo akan jatuh miskin. Aku memang ingin dia jatuh miskin. hei istriku. Kenapa masih berdiri di sini? Ayo kita masuk dan duduk. Baik, Ayo. harga dasar 1 juta. Lelang dimulai. 1.500.000. Istriku, suka kalungnya? Aku akan menawar untukmu. Baik, mari kita lihat yang lain. Berikutnya adalah barang lelang utama kita, safir terbesar yang ada, bintang Afrika. Safir dianggap sebagai simbol kesetiaan dan cinta abadi, melambangkan komitmen tulus kepada pasangan dan cinta yang tak berubah. Para tuan yang hadir dan nyonya, bagi yang berminat, bersiaplah. Cinta yang tak berubah. Permata sebesar ini memang tak berubah. Suamiku, aku suka ini. Bisakah kamu menawarnya dan memberikannya padaku? Harga dasar 30 juta. Setiap kenaikan tawaran tidak kurang dari 3 juta. Lelang dimulai. 33 juta. 36 juta. Baik, asal istriku suka. 39 juta. 45 juta. 50 juta. Istriku, jangan khawatir. Aku pasti akan menawarnya untukmu. Grup Nanze bernilai 10 miliar. Ini hanya bintang Afrika. Bahkan jika harus mempertaruhkan Wijoyo, itu untung pasti. 80 juta. Bukankah itu pemimpin grup Nanze? Kenapa dia datang? Lihat wanita di sampingnya. Mungkinkah itu putri? 10 miliar yang legendaris? Suamiku, tunggu sebentar. Ada apa? Maaf mengganggu. Saya seorang pelukis. Tadi, saat melihat Anda dan wanita ini lewat, saya terpukau dengan pesonanya. Saya ingin mengundang Anda menjadi model saya. Jika Anda tertarik, bisa hubungi saya. Tidak apa-apa, Papa. Terima kasih. Saya juga suka melukis. Ada apa sayang? Sudah tua, masih saja main gila di luar. Wanita itu sepertinya lebih muda dariku. Sepertinya itu direktur utama Nanze dan wanita simpanannya. Benar-benar keterlaluan. Bahkan pamer di depan umum. Istriku, jangan marah. Nanti, aku akan membelikanmu bintang Afrika agar kamu senang. Bapak Aditya menawar 80 juta. Ada yang mau menawar lagi? 80 juta? 1. 80 juta 2. 80 juta. 90 juta. Istriku, kita masih mau? 90 juta langsung, dia pantas. Suamiku, kamu harus membelinya untukku. Aku tidak boleh kalah darinya. Aduh, Mata, ini grup Nanze, grup 10 miliar. Kamu menyuruh Bapak Aditya bersaing dengan Nanze? Bukankah itu kalah telak? 100 juta. Tawaran setinggi itu? Sangat kuat. Istriku, meskipun harus mengorbankan seluruh grup Wijoyo, hari ini, aku akan tetap memenangkan ini untukmu. 130 juta. 150 juta. Ya Tuhan, tawaran setinggi itu. Sangat kuat. Tidak apa-apa, Papa. Aku juga tidak terlalu menginginkan safir ini. Berikan saja pada pelukis itu. Baiklah, Papa akan menuruti keinginanmu. 150 juta, ada tawaran lagi. 150 juta. 1. 150 juta. 2. 150 juta.
3. Selamat Bapak Aditya. Bintang Afrika dibeli oleh Bapak Aditya. Istriku, cintaku padamu, seperti safir ini, abadi dan takkan berubah. Sekarang aku memberikannya padamu. Kamu senang? Terima kasih suamiku. Hukum menyatakan bahwa jika suami istri bercerai, perhiasan yang khusus untuk wanita adalah milik pribadi pihak wanita. Suamiku, terima kasih atas hadiah eksklusif ini. Istriku, 150 juta. Aku bahkan tak berkedip saat menghabiskannya untukmu. Sekarang, Dana Wijoyo sudah habis. Kau tahu betapa aku mencintaimu, kan? Tenang saja, suamiku. Aku tidak akan membuatmu rugi. Kau bilang begitu? Halo, Nona Puspita, ada yang menawar 150 juta. Ingin membeli lukisanmu? lukisanku Ya, lukisanmu, potret dirimu itu. 150 juta. Harga yang sama. Sebagai bukti keseriusan, pihak lain sudah membayar penuh 150 juta. Aku sudah melihatnya. Dia hanya minta bertemu langsung. Baik, tolong aturkan waktunya untukku. Benarkah bisa sekarang pihak lain sudah ada di studio lukisanmu? Baik, aku akan ke sana sekarang. Ada apa, istriku? Siapa itu? Suamiku, aku harus ke studio lukisan. Bagaimana kalau kau pulang dulu? Hei, sayang, sudah selarut ini. Biar aku antar kau ke sana. Ayo. Hei, suamiku. Klien itu minta bertemu denganku sendiri. Kau pulang saja dulu. Ya? Duh, SST, ini aku. Aku ingin memelukmu. Istriku, ada apa? Istriku, ada apa? Lepaskan. Bukankah kau suka tantangan? Bukankah kau ingin balas dendam? Kau seharusnya menikmati momen ini. Kau mau bilang apa? Lepaskan saja, uangnya sudah kuterima. Tanpa dia, aku juga bisa memberimu hidup yang kau inginkan. Yang kuinginkan sama sekali bukan hidup yang makmur, melainkan balas dendam. Istriku, ada apa? Suamiku, aku ada urusan dengan klien. Ada sedikit hal yang perlu dibicarakan. Kau pulang saja dulu. Uangnya akan kukembalikan setelah ini jauhi aku. Kau tahu caraku. Menurutku uang ini untuk lukisan ini sepadan. Kak Permata, bagaimana menurutmu? Aku hanya ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Bercerai sekarang sama saja kosong tangan. Siapapun yang ingin menghentikanku adalah musuhku. Replika ini, dari segi warna dan kilau, hampir bisa dibilang menyerupai asli. Bagus. Sangat sempurna. Kontraknya sudah siap. Sesuai permintaan Anda, tingkat pengembalian 200%. Namun, Wijoyo baru saja menarik hampir semua dana liquid untuk mengeluarkan investasi sebesar ini. Akankah dia menandatanganinya? Manusia itu serakah. Kehilangan banyak uang melukai vitalitasnya. Saat ini, obat mujarab datang sendiri. Bisakah dia menolaknya? Kali ini, aku ingin dia banyak utang. Ini 1 juta. Obat istri Anda bulan ini harus dibeli. Ambil dan belilah obat. Nona Puspita, ini mungkin tidak pantas. Hati-hati. Manajer,
Aku mohon padamu, aku akan menggadaikan rumahku padamu, istriku harus membeli obat. Pengacara Hadi, Properti pasar sedang buruk sekarang. Rumah Anda masih dihipotek. Bukan aku tidak mau membantumu, aku benar-benar tidak bisa membantu. Istri Anda minum obat khusus dari luar negeri. Aku sarankan Anda jangan memaksakan diri lagi. Manager, pengacara Hadi, mari kita buat kesepakatan. Pengacara Hadi, aku sudah berjanji padamu, asalkan Anda mau membantuku, aku akan memberikan 10% dari aset yang didapat kepadamu. Meskipun bintang Afrika ini tidak laku, penyakit kakak ipar tidak bisa ditunda. Ambil dan gunakan dulu. Nona Puspita, terima kasih. Ada pria yang tak berhati, tapi ada juga pria yang tak berpaling. Tuhan tidak akan menghukum mereka yang pria tak berhati, jadi biarkan aku melakukannya sendiri. Suamiku, aku punya bisnis untuk diperkenalkan padamu. Ini 300.000, sisa sewa 20 hari. Bukannya 200.000? Sisa 100.000 ini, aku ingin minta bantuanmu. Hah? Aku ingin memintamu, membantuku bicara padanya. Jalan tidak lihat-lihat. Maaf. Nona muda saya marah, baru saja memarahi saya. Saya jadi panik dan tidak tahu arah. Anda karyawan Nanze? Sial sekali saya, melakukan pekerjaan serabutan ini. Sudahlah. Saya harus kembali melapor pada bos saya. Oh ya, Tuan, saya lihat Anda orang baik. Bisakah Anda bantu berikan kunci ini pada nona muda di dalam? Kunci ini adalah kunci mobil ini. Apakah mobil itu? Bisakah Anda bantu berikan kunci ini pada wanita di dalam? Sayang, seseorang memintaku memberimu ini. Suamiku, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan menahan diri. Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu rugi. Lihatlah, apa kamu puas? Proyek ini memang bagus, tapi sekarang modal kerja Wijoyo sudah habis. Aku tidak bisa mengeluarkan 100 juta. Suamiku, ini kesempatan yang sangat langka. Kamu yakin tidak mau? Kalau kamu tidak mau, ya sudah, aku akan mengembalikannya pada mereka. Lagi pula, aku juga tidak ingin kompensasinya. Sayang, investasi. Aku investasi. Tapi suamiku, bukankah kamu tidak punya uang lagi? Kalau tidak punya uang, aku akan pinjam. Aku masih punya Wijoyo, aku bisa menggadaikannya. Risikonya terlalu besar. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Aku bilang investasi, ya investasi. Hah? Bapak Aditya, semua aset atas nama Wijoyo sudah digadaikan juga. 100 juta sudah dicairkan, tapi selanjutnya mohon Anda melunasi pinjaman tepat waktu. Baik, kalau tidak, aku tahu. Hanya 100 juta saja, segera Wijoyo kita akan mendapat keuntungan beberapa ratus juta. Istriku, uangnya sudah kutransfer. Cepat bantu aku bertanya, kapan mulai ada keuntungan? Suamiku, jangan terburu-buru. Kamu lihat ini dulu. Kita bercerai saja. Suamiku, kita bercerai saja. Bercerai? Kamu mau cerai denganku? Suamiku, aku juga tidak mau. Kalau begitu jangan bercerai dong. Bukankah kita sudah sepakat siapapun itu, tidak ada yang bisa memisahkan kita? Tapi apa? Jika ada sesuatu yang sulit diungkapkan, katakan saja, kita adalah suami istri. Jika ada masalah, kita selesaikan bersama. Suamiku, aku tidak akan merahasiakannya lagi darimu. Lihat ini. Oh, ini berarti kamu harus bercerai baru bisa mendapatkan warisan. Aku juga tidak menyangka latar belakangku akan serumit dan seaneh ini. Suamiku, aku sungguh tidak ingin bercerai denganmu. Tapi ini 10 miliar. Setiap hari aku melihatmu sibuk mengurus perusahaan. Aku jadi berpikir, andai aku punya banyak sekali uang, pasti akan lebih baik. Dengan begitu kamu tidak akan terlalu lelah dan punya lebih banyak waktu untuk menemaniku. Istriku,
Maafkan aku. Nanti aku akan meluangkan lebih banyak waktu untuk menemanimu. Hanya saja, syaratnya harus bercerai. Untuk mendapatkan warisan itu, apakah syarat itu bisa diubah? Jadi, aku punya ide bagus. Ide apa? Bercerai, kita pura-pura bercerai. Suamiku, semua ini akan kutinggalkan untukmu. Suamiku, semua ini untukmu. Sayang, bukankah kita sudah sepakat ini perceraian palsu? Apa-apaan ini? Aku ini pria dewasa. Apa aku akan meragukanmu atau mencurangimu? Istriku, sudah kubilang, setelah urusan warisan selesai, kita akan menikah lagi. Ayo kita pulang. Agar aktingnya sempurna, aku tidak akan pulang dulu beberapa hari ini. Baiklah, kalau begitu, aku pergi dulu. Akhirnya kudapatkan. Ayo rayakan perceraian bahagiaku. Selamat atas perceraianmu. Oh, Nona Puspita, waktu sudah larut, aku? Pulanglah temani kakak ipar. Baik, sampai jumpa lagi. Selamat untuk hidup baruku. Cantik, sendirian? Mau kakak-kakak temani minum? Baiklah. Ayo, sajikan minuman untuk kedua kakak ini. Minum. Hari ini, kalian bisa minum sepuasnya. Aku yang traktir. Sudahlah, ayo pergi, ayo pergi. Cih, cuma gaya. Cantik, terlalu banyak minum tidak baik untuk kesehatan. Mau coba layanan lain? Layanan? Aduh. Sakit. Pelan-pelan. Nona muda, sakit itu sumbatan, lancar itu sehat. Leher dan bahu Anda sangat kaku. Kalau tidak dipijat sampai lancar, akan lebih tidak nyaman. Hahaha. Hehe. Pijat dia habis-habisan. Saya tambah uang. Siap. Aduh. Hahaha. Aduh. Bagaimana? Pijatannya nyaman, kan? Kamu terlalu tegang biasanya. Seharusnya kamu lebih sering keluar untuk bersantai. Kamu sangat peduli padaku. Aku. Kak Permata, jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab. Ibumu merusak pernikahanku. Kamu tidak berpikir, aku akan membiarkannya begitu saja, kan? Bukankah kamu sudah bercerai? Ya, bercerai. Tapi itu belum cukup. Aku ingin mereka jatuh nama, dicemooh semua orang, menyesal seumur hidup atas apa yang pernah mereka lakukan padaku. Jadi, aku dan kamu tidak mungkin bersama. Kita selalu hanya musuh, jangan bermimpi. Oh ya, ciuman ini, anggap saja ini sebagai balasanmu atas cintamu selama bertahun-tahun ini, terkabulkan. Yusuf Darmawan tidak bersalah, tapi jika ada yang berbuat salah, pasti ada yang harus menanggungnya. Halo, pengacara Hadi. Nona Puspita, semua dana sudah ditransfer ke rekening pribadi Anda di luar negeri. Selain itu, penyelidikan yang Anda minta sudah ada hasilnya, tapi tidak bisa dijelaskan singkat. Jika Anda ada waktu, sebaiknya datang dan lihat sendiri. Oke, saya mengerti. Ada apa?
Wajahmu terlihat buruk. Nona Puspita, Anda harus siap mental. Tenang saja, aku tahu dia orang seperti apa. Ini semua surat cinta dari Aditya Wijoyo, dan para penerima ini sama seperti Anda, berasal dari keluarga berada, hidupnya sederhana, dan penuh simpati. Permata, halo. Sejak bertemu denganmu, hidupku seolah diterangi. Senyummu, bayanganmu, selalu terbayang di benakku. Mereka melahap jiwaku, menyatu dalam diriku. Aku tak pernah menyangka akan mencintai seseorang begitu dalam, hingga menyentuh jiwaku. Aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Maukah kau menerima cintaku dan menjadi belahan jiwaku? Aku menantikan untuk menulis kisah cinta kita bersama. Cintamu, Aditya Wijoyo. Surat cinta tulisan tangan yang dulu kuanggap berharga. No, setiap kata, lembaran surat yang penuh deklarasi cinta ini, ternyata hanya umpan pancing orang lain. Aditya Wijoyo. Ternyata aku hanyalah ikan di jaringmu, seekor ikan. Ikan yang mudah ditipu. Nona Puspita, Anda baik-baik saja? Aku sudah siap mental. Salahku karena buta. Apalagi? Coba kulihat. Papa? Kapan Papa bertemu Aditya Wijoyo sendirian? Nona Puspita, apakah Anda masih ingat bagaimana orang tua Anda meninggal? Ini pertama kalinya aku membawa Aditya Wijoyo pulang. Entah kenapa Papa memasang muka dingin dan tidak menyukainya. Papa, Ibu, aku dan Aditya saling mencintai dengan tulus. Tidak peduli kalian setuju atau tidak, aku akan tetap bersamanya. Baiklah, jika kau bersikeras bersamanya, baiklah, kami akan menganggap tidak pernah membesarkanmu dan memutuskan semua hubungan denganmu. Besok, pindahkan catatan keluargamu keluar dari sini. Mata, tenang saja. Aku pasti akan memberimu kehidupan terbaik. Kami bahkan bertengkar karena itu. Hari kedua, dia mengalami kecelakaan. Papa, Ibu, bagaimana kalian tega? Meninggalkanku sendirian dan pergi? Papa, bangun dan marahi aku. Bangun dan marahi aku, Papa. Mata, Papa, Mata, turut berduka cita, turut berduka cita. Paman dan Bibi juga tidak ingin melihatmu sesedih ini. Kau masih punya aku. bagaimana ini bisa terjadi? Padahal kemarin baik-baik saja. Pak Polisi, cepat beritahu aku apa yang terjadi. Papa selalu sangat hati-hati saat mengemudi. Hasil identifikasi awal adalah korban mengalami serangan jantung mendadak dan meninggal dalam kecelakaan mobil. Kami juga turut berduka cita. Mohon tabah. Ini salahku. Aku seharusnya tidak bertengkar dengan Papa. Semua ini karena aku. Papa. Papa. Bangunlah, Papa. Aku selalu berpikir bahwa aku yang membuat Papa marah, lalu serangan jantung, dan kecelakaan. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Foto ini diambil pada hari kecelakaan Papa Anda, 1 jam sebelum kecelakaan. Aditya Wijoyo menemui Bapak Puspita. Keduanya bertengkar hebat. Papa mengalami serangan jantung mendadak dan kecelakaan. Ternyata, itu bukan karena pertengkaranku dengannya, tapi dia yang membuat Papa marah. Dia yang memprovokasi ayahku. Aditya Wijoyo pernah mengejar seorang wanita. Dia putri teman baik ayahanda. Bapak Puspita mengenalinya, makanya dia mencegah kalian bersama. Hari kedua, Bapak Puspita sebenarnya ingin menjelaskan ini padamu, tapi siapa sangka Aditya Wijoyo mendahuluinya dan menemuinya. Mereka bertengkar hebat, emosi Bapak Puspita memuncak, memicu serangan jantung, dan akhirnya menyebabkan kecelakaan mobil. Ternyata,
Aku yang membawa bencana, menyebabkan kematian orang tuaku. Tidak, Nona Puspita, ini bukan salahmu. Ini Aditya Wijoyo. Dia terlalu pandai menyamar. Ayah, ibu, maafkan putrimu. Mata. Menikahlah denganku. Aku bersumpah akan selalu baik padamu seumur hidup, tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Jika aku melanggar sumpah ini, disambar petir, mati tidak tenang. Aditya Wijoyo, kau sudah siap? Aku datang untuk mengambil nyawamu. Kapan kau akan membawaku pulang? oh sayang, bukankah aku dan hatiku sudah bersamamu? Lagi pula, jika kau ke rumahku, apa yang bisa kau lakukan? Menjadi istri yang kusam? Jangan bicara. Halo istriku. Suamiku, kita bisa rujuk. Benarkah? Kapan kita akan mengurus surat nikah? Suamiku, aku ingin semegah pernikahan kita dulu. Mengundang semua kerabat dan teman, sekutu bisnis, mengadakan pesta besar, bersama merayakan kelahiran kembali pernikahan kita. Selamat ya. Paman Budi, halo. Senang sekali Anda datang. Mari, silakan masuk. Selamat. Sama-sama. Terima kasih. Selamat. Silakan masuk. Silakan masuk. Selamat datang di pesta makan malam ini. Mungkin setelah ini, kamu akan menganggapku wanita beracun. Lagi pula, aku selalu perhitungan. Oh ya, jangan lupa ajak ibumu. Aditya, 7 tahun yang lalu, aku menikahimu dengan tulus, rela menanggung desas-desus demi kamu, mengeluarkan seluruh hartaku untuk mendukung kariermu. Kupikir, di dunia ini, selain orang tuaku, hanya kamu yang tulus padaku. Putra, sudah jam berapa ini? Kenapa Permata Puspita belum datang juga? Benar sekali. Dia bahkan membuat kita menunggunya di depan. Benar-benar keterlaluan. Lihat ke sana. Lihat ke sana. Lihat itu. Indah sekali. Astaga, cantik sekali. Pameran sebesar ini. Jangan-jangan aku salah lihat? Ternyata Permata Puspita. Dia benar-benar kaya raya. Pameran sebesar ini. Gaya nona muda 10 miliar ini sungguh berlebihan. Tapi tak apa, sebentar lagi semua akan jadi milikku. Sayang. Maaf suamiku, aku terlalu mementingkan pesta malam ini. Jadi aku butuh waktu berdandan lebih lama, membuat kalian menunggu. Lama, tidak marah, kan? Istriku berdandan dengan hati-hati, sangat cantik. Ini membuatku bangga. Bagus sekali. Nanti, aku akan memberimu kejutan. Kakak ipar, menantu perempuanmu ini semakin angkuh. Betul sekali, sudah menikah beberapa tahun, tapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Nanti, lihat saja bagaimana aku akan mengurusnya. Ibu, paman, bibi. Tidak sopan, melihat orang tidak tahu cara menyapa. Menantu perempuan seperti ini, aku tidak mau. Ibu, Mata terlalu senang, jadi dia lupa menyapa. Mata, cepat beri salam. Menyapa siapa? Jangan lupa, kita sudah bercerai. Tidak pantas. Benar kan, Bibi? Kurang ajar. Aditya, kau biarkan wanita ini menghina kami seperti ini. Kami ini tetua demi kehormatan mereka. Ibumu masih di sini. Menurutku, pesta ini kita tidak usah ikut. Ibu, lebih baik tunggu pestanya selesai, baru kita bereskan dia. Biarkan aku ikut pesta, boleh saja. Aku buru-buru keluar, lupa bawa perhiasan. Menurutku,
Kalung dia bagus juga. Cocok untukku. Kau mau kalungku ini? Apa yang kau tanyakan? Tidak punya sopan santun. Cepat lepas, dan berikan pada ibu mertuamu. Aditya, kau juga berpikir aku harus melepasnya? Sayang, ini, ibu sudah marah, kau berikan saja padanya. Hanya sebuah kalung. Sebelum pesta dimulai, Aditya Wijoyo, untuk menyenangkan aku, sengaja mengirim orang untuk membawakan bintang Afrika kepadaku. Sekarang, lewat tangan ibunya, dia mau mengambilnya kembali. Benar-benar licik. Baiklah, aku berikan. Dulu aku bodoh, selalu menahan diri demi Aditya Wijoyo. Hari ini, aku tidak akan menahan diri lagi. Kakak, kalung ini sangat cocok untukmu. Hanya jika kau memakainya, kemewahan kalung ini akan terlihat. Lumayanlah, cukup bagus. Bukankah itu yang dibeli Bapak Aditya seharga 150 juta bintang Afrika yang dilelang? Bibi, meskipun Bibi tidak menyukaiku, Bibi tidak seharusnya menjatuhkan bintang Afrika yang begitu berharga ini. Ini bernilai 150 juta. Apa? Semahal itu? Lihat saja. Putra, bukan aku, dia. Kau wanita licik ini, kau menjebakku. Kau sudah bosan hidup. Cukup ibu, apa kau bisa menyalahkan mata? Apa yang kau salahkan darinya? Kau menyalahkannya karena menuruti perkataan dan memakai kalung itu untukmu? Aku. Bukan, Dan putra, kau harus percaya ibu. Ibu tidak tahu kalung itu semahal itu. Jika tahu, kau tidak akan menjatuhkannya. Ibu, aku tahu kau tidak menyukaiku. Dulu juga begitu. Apapun yang kulakukan, kau tidak pernah puas. Kalau begitu, kurasa tidak perlu menikah lagi. Kau wanita tak tahu diri. Kau pikir kau sangat diinginkan? Cih, seekor ayam petelur. Putra, kita tidak akan menikah lagi. Tidak akan pernah menikah lagi. Betul. Wanita sialan ini sang kutukan. Tidak. Diam kau. Istriku, bagaimana kau bicara begitu? Menikah lagi? Harus menikah lagi. Sepanjang hidupku, hanya kau satu-satunya istriku. Tapi, ibu tidak mengizinkanku menikah lagi. Selama aku hidup, kau jangan harap bisa masuk ke pintu kediaman keluarga Wijoyo. Satpam, bawa mereka berdua pergi. Satpam, seret mereka bertiga keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Aditya. Aku ini ibu kandungmu. Seharusnya kau usir wanita hina ini. Kenapa kau mengusirku? Aditya Wijoyo, aku ini bibi kandungmu. Kau tidak mengakui kerabatmu. Semoga kau mati mengenaskan. Kau sangat membela wanita ini. Dulu saat melahirkanmu, seharusnya aku mencekikmu sampai mati. Sumbat mulut mereka, seret mereka keluar. Aditya. Benar-benar penuh kasih. Dengan suami seperti ini, masih takut konflik mertua menantu? Meskipun begitu, tapi bagaimanapun juga, itu ibu kandung dan paman kandungnya. Agak kejam juga. Pesta malam ini, pesta rujuk itu palsu. Balas dendamlah yang sebenarnya. Ibu, sebaiknya ibu pergi dulu. Aku ingin lihat saja trik apa yang akan dia mainkan. Istriku, ini salahku. Aku tahu ibu punya temperamen buruk. Aku bersikeras mengajaknya datang. Begini saja, nanti di acara yang ada kamu, dia tidak akan pernah muncul. Oke? Suamiku, kau bisa melakukan sejauh ini. Aku benar-benar terharu. Tentu saja. Ketulusanku padamu disaksikan oleh langit dan bumi. Hari ini, terima kasih banyak kepada semua yang telah datang untuk menghadiri pesta rujukku dan Aditya. Aku juga sudah menyiapkan kejutan kecil untuk Aditya, untuk merekam momen-momen indah dalam pernikahan kami. Suamiku, kau harus menikmatinya baik-baik ya. Ya Tuhan, ada hal seperti ini juga? Tahukah kau apa yang paling kusukai darimu? Aku suka kau tahu diri dan jago ranjangmu jauh lebih hebat. Benarkah? Aditya Wijoyo, setelah hari ini, kau akan hancur total dan sulit bangkit lagi. Ini memalukan sekali. Tak disangka hal seperti ini terjadi. Sungguh tak disangka. Ini terlalu sensasional. Tak disangka selera Bapak Aditya begitu unik. Bapak Aditya hebat sekali. Pesta rujuknya sendiri, malah muncul skandal selingkuh. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukannya? Cepat matikan. Mana remote-nya? Aku menganggapmu sahabat dekatku, tapi kau malah menggoda suamiku. Apa kau pantas bagiku? Kau sengaja? Kau jelas sudah berjanji padaku. Aku memang berjanji padamu untuk meninggalkan Yusuf Darmawan, tapi aku tak pernah berjanji akan melepaskanmu.
Istriku, dengarkan penjelasanku. Dia yang menggodaku, aku sama sekali tak bersalah. Aku menggodamu? Lalu apa lagi? Apa yang kusuka darimu? Apa karena kau sudah tua? Kau... Ibu, kita pergi. Pergi. Seseorang harus selalu membayar harga atas perbuatannya. Istriku, dengarkan aku. Lihat, dia seperti ini, jelas dia merasa bersalah. Aku sungguh tidak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Tidak pernah menyakitiku? Lalu apa ini semua? Bagaimana kau bisa punya foto-foto ini? Kau menyelidikiku? Aditya Wijoyo, kau bajingan gila harta. Aku benci diriku yang buta sampai bertemu sampah sepertimu. Kau menyebabkan kematian tragis orang tuaku, lalu selingkuh dalam pernikahan dan alih harta. Hari ini aku akan menyebarkan luas kejahatanmu. Tunggulah hukumanmu. Tidak kusangka Bapak Aditya, orangnya begini, cepat pergi. Betul sekali, ya ampun. Benar. Jangan pergi. Kamu tidak boleh pergi. Kita belum rujuk. Bagaimana bisa kamu pergi? Rujuk? Bagaimana bisa dia? Nona Puspita, terima kasih sudah mengajariku melukis. Membuatku bisa mewujudkan impian masa kecilku. Sama-sama. Tapi, aku ada sedikit permintaan. Ingin meminta bantuanmu. Katakan saja. Aku tahu grup Nanze ingin mengumumkan identitasmu. Tanggal pengumumannya. Bisakah dipilih hari ini? Sekarang, kamu masih ingin rujuk denganku? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sudah menyelidikinya. Ini kamu. Kamu menipuku. Dasar kau bajingan, kamu menipuku. Kenapa kamu menipuku? Kenapa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tenanglah. Lepaskan aku. Bukan cuma kamu yang bisa bertindak. Aku juga bisa. Aku tidak akan melepaskanmu. Dasar bajingan. Benarkah aku punya kabar baik lainnya untuk kubagikan padamu? Halo, apakah ini Bapak Aditya? Bapak Aditya gawat. Bank mengirim orang untuk menyita Wijoyo. Uang dari bank belum masuk juga? Belum, 1 sen pun tidak ada. Hei, kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Halo, proyek yang kau suruh, aku investasikan. Itu palsu. Kau menjebakku. Aku sudah pernah melarangmu, tapi kau bersikeras berinvestasi, bahkan mempertaruhkan seluruh hartamu. Sampai sekarang, jatuh miskin. Jika ingin menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Kau terlalu serakah. Aditya Wijoyo, sudah pagi. Mimpi indahmu harus berakhir. Kenapa kau mengikutiku? Kau sangat cantik hari ini. Tidak bersenang-senang, sayang sekali. Ikut aku. Terima kasih. Tinggalkan pria bajingan itu. Lupakan masa lalu. Mulai lagi. Tinggalkan pria bajingan itu. Lupakan masa lalu. Mulai lagi. Bersulang. Bersulang. Kak Permata. Tunggu sebentar. Kak Permata. Ini. Tidak usah, aku bukan anak kecil lagi. Hari ini, jadilah anak kecil bersamaku. Manis? Kamu pergi kemana? Kenapa pulang selarut ini? Ada urusan.
jalan-jalan sama teman. Teman? Teman yang mana? Ibu, aku sudah dewasa. Bukan anak kecil lagi. Permata Puspita, kan? Bagaimana dia memperlakukanku hari ini? Apa kamu tidak melihatnya? Ada begitu banyak wanita, kenapa kamu harus memilih dia? Kenapa? Ibu, tenangkan diri dulu hari ini. Aku akan menginap di luar. Aku sudah tahu, anak yang kubesarkan tidak akan melupakan ibunya. Yun, Sasha, ini aku. kenapa kamu datang? Kamu tidak disambut di sini? Aku tidak punya rumah sekarang. Bisakah kamu, demi anak kita, menampungku? Anak? Bagaimanapun juga, aku ayahnya. Ini, Sasha, kamu memang yang terbaik bagiku. benarkah? Aku yang terbaik bagimu? Tapi kemarin di depan semua orang, kamu bilang aku yang menggodamu? Itu hanya jalan pintas, kenapa kamu menganggapnya serius? Kamu tidak tahu posisimu di hatiku. Lagi pula, dari sekian banyak wanita di luar sana, bukankah kamu yang paling lama bersamaku? Benarkah? Mana mungkin bohong? Sudah, jangan banyak bicara. Ada apa kamu mencariku? Sasha, aku sedang kesulitan keuangan akhir-akhir ini. Bisakah kamu meminjamiku uang? Pinjam uang. Wijoyo telah disegel. Aku butuh uang untuk membayar cicilan bank kali ini. Tidak terlalu banyak, sekitar 20 juta. Aku jamin, selama Wijoyo bisa bangkit, aku akan tetap menjadi direktur utama Wijoyo. Aditya Wijoyo, kenapa kamu berpikir aku punya 20 juta? Dan kenapa kamu berpikir aku akan meminjamkan 20 juta padamu? Sasha, apa yang kamu katakan tadi? Aku anggap itu hanya omongan belaka. Pikirkan, membantuku bukankah sama dengan membantumu? Aku jamin. Begitu kamu meminjamkan uang padaku, kita akan segera menikah secara resmi. Nanti kamu tidak perlu khawatir, anak kita tidak punya status. Hahaha. Aditya Wijoyo, kamu benar-benar bajingan. Apa itu pinjam uang? Kamu hanya memaksaku menggunakan anak kita untuk membayar utangmu. Kata-katamu terlalu kasar. Sayang sekali, kamu tidak akan pernah punya anak seumur hidupmu. Apa maksudmu? Laporan lab. Milikku, apa-apaan ini? Aku tidak bisa punya anak, lalu anak di perutmu itu? Tidak ada apa-apa di perutku. Semua ini Permata Puspita yang merencanakan. Dia hanya ingin kau jatuh miskin, jatuh nama, dan tidak punya apa-apa. Hahaha. Kalian berdua, bajingan. Kalian bersekongkol menipuku. Aku bajingan, kau tidak bajingan? Kau pikir Permata Puspita itu nona muda 10 miliar, kau rela diinjak-injak olehnya, dan bahkan mengadakan pesta rujuk? Hahaha. Lelucon besar, kau pantas jatuh nama. Kau yang memaksaku. Bajingan, kau tidak memberiku jalan keluar. Kalian juga jangan harap bisa hidup. Kau, apa gunanya kau mencekikku? Pergi bunuh Permata Puspita. Semua karena dia. Aku akan pergi membunuh Permata Puspita sekarang juga, lalu kembali mencarimu. Wanita busuk. Tidak seru sendirian di neraka. Permata Puspita, kau juga ikutlah. Nona Puspita, keahlian melukismu benar-benar luar biasa. Karya ini, daya hidup yang ditunjukkannya benar-benar bersemangat. Terima kasih atas pujiannya. Ada apa? Nona Puspita, kompetisi lukisan internasional Mawar sudah dimulai. Apa kau tertarik untuk ikut? Kompetisi lukisan internasional Mawar. Ini penghargaan tertinggi di dunia seni lukis.
Impian setiap pelukis. Setiap kota hanya ada 10 tempat peserta. Anda yakin akan memberikannya pada saya? Bapak Darmawan, saya sudah lama mendengar nama Anda. Tidak menyangka Anda semudah ini. Ada satu hal yang ingin saya minta bantuan Bapak Santoso. Benar, tempat di kompetisi internasional seperti ini sangat berharga. Bapak Darmawan ternyata punya satu dan ingin memberikannya pada Nona Puspita melalui saya. Tapi ini bagus untuk galeri. Meskipun tidak menang, bisa meningkatkan popularitas. Saya tidak tahu apakah Nona Puspita bersedia. Saya bersedia. Kalau begitu, Nona Puspita bersiaplah. Saya menantikan kabar baik dari Anda. Aku bertanya-tanya apa yang membuatmu tersenyum begitu bahagia. Ternyata itu Kak Permata lagi. Dengar ya, kenapa kamu selalu bergerak di belakang layar? Untuk apa? Kalau kamu benar-benar suka, kejar saja dia. Langsung bilang padanya, kalau kamu sudah 5 tahun memendam rasa. Demi dia, kamu merintis usaha 4 tahun di kampus, dan sekarang jadi CEO investasi. Langsung saja bilang padanya, lihat dia mau terima atau tidak. Sudah aku kejar, tidak diterima. Hah? Jadi, aku harus coba cara lain. Kamu ngapain? Mengejar wanita, melihat ponsel tidak ada gunanya, harus melihat orangnya. Kak Permata, kebetulan sekali. Aduh, kebetulan apanya? Ini pasti Nona Puspita kan? Ya. Nona Puspita, begini, adikku, dia baru saja membuka studio busana, mengundang kami untuk berkunjung. Jadi, kalau kamu ada waktu, bagaimana kalau ikut? Kak, kenapa kamu ada waktu datang hari ini? Yusuf, kamu juga datang. Bukankah kamu baru saja membuka studio busana? Jadi, aku membawa beberapa teman untuk mendukungmu. Toko pakaianku ini sudah buka 1 bulan. Masih mau didukung apa lagi? Maaf, Kak Permata. Rio Wijaya itu tidak serius. Tidak apa-apa. Kebetulan aku mau beli baju. Jadi aku datang untuk melihat-lihat. Wanita tua dari mana itu? Dia sudah membuat Yusuf Darmawan tergila-gila. Lihat, ini bagus. Kan, jangan bilang aku tidak menolongmu. Sekaranglah saatnya menunjukkan pesona bos besarmu. Lihat saja, nanti kalau Kak Permata suka baju-baju ini, langsung saja belikan semua. Apa kamu membantuku? Atau membantumu adikmu? Sama-sama saja. Kita kan teman, tidak usah peduli banyak-banyak. Cantik sekali, Kak Permata. Makanya aku bilang seleramu bagus. Baju ini di badanmu membuatmu terlihat muda. Terlihat muda? Hah? Kamu juga berpikir begitu? Terlihat muda bukan berarti benar-benar muda. Mana mungkin, Kak Permata. Kamu sama sekali tidak tua. Benarkah? Dengar. Kak Permata, tunggu aku. Kawan, maafkan aku. Kak, siapa wanita itu? Kenapa Yusuf Darmawan begitu rendah diri padanya? Cinta selalu membuat orang bingung. Apa? Kamu bilang Yusuf Darmawan menyukainya? Kenapa dia? Aku tidak terima. Bolehkah aku memanggilmu Mata? Permata Puspita juga boleh? Aku tidak mungkin memanggilmu kakak lagi kan? Terserah kamu. Jadi, Permata Puspita, menurutku, wanita memiliki kecantikan yang berbeda di setiap tahap kehidupan. Semangat masa muda, pesona dewasa, dan keanggunan di usia senja. Tidak seharusnya terpaku pada usia, bentuk tubuh, atau penampilan. Yang lebih kuhargai adalah substansi diri dan kecocokan jiwa. Ini tidak seperti perkataanmu. Itu karena aku sudah bukan lagi anak laki-laki belasan tahun yang kau kenal. Permata Puspita, mari berkenalan lagi. Namaku Yusuf Darmawan.
Tahun ini aku 22 tahun. Maaf. Aku tidak mau. Jangan begitu. Setidaknya beri aku kesempatan untuk mencoba. Bagaimana jika kita benar-benar cocok? Tidak mungkin. Sudah kuduga kau dan Gigolo ini ada main. Akan kubunuh kau. Aditya Wijoyo. Aditya Wijoyo. Aditya Wijoyo. Jangan mendekat. Itu Aditya Wijoyo. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Dasar wanita tak tahu malu. Kau tunggu saja. Diumumkan pemenang medali emas kompetisi lukisan internasional Mawar, Ibu Permata Puspita. Ngomong-ngomong, medali emas Kak Permata, apa kau membelinya? Omong kosong apa ini? Ini memang haknya. Cih, apa kau pikir aku tidak tahu? Kau menghabiskan 10 juta mensponsori kompetisi lukisan internasional Mawar dan mereka tidak memberimu imbalan? Baiklah, aku tidak akan bicara lagi, oke? Ibu Permata Puspita, Anda memenangkan kompetisi lukisan internasional Mawar. Medali emas ini, apa kesan Anda? Terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberi saya kesempatan ini. Kedepannya, saya akan berusaha lebih keras dan tidak akan mengecewakan kalian semua. Ibu Permata Puspita, saya baru saja menerima kabar bahwa Anda dulunya hanyalah seorang ibu rumah tangga dan bahkan menjebak suami Anda. Apakah ada rahasia di balik kemenangan Anda kali ini? Apakah ada rahasia di baliknya? Benar. Oh, bukankah ini pemeran utama wanita yang suaminya selingkuh di pesta rujuk beberapa waktu lalu? Jadi, itu semua rencananya ya, sungguh jahat. Kalau begitu, penghargaan emas ini agak tidak murni ya? Seorang ibu rumah tangga, apa dia pantas? Ibu Permata Puspita, apa ada yang ingin Anda katakan? Anda dari media mana? Siapa yang menyuruh Anda menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Sudahkah Anda memverifikasinya? Anda bertanya begitu saja. Ibu Permata Puspita, Anda tidak mengklarifikasi. Apakah karena semua ini adalah fakta? Fakta? Kalau begitu, coba katakan, apa itu fakta? Sekarang, saya akan memberitahu semua orang apa itu fakta. Saya menikah 7 tahun sebagai seorang yang tidak tahu apa-apa. Ibu rumah tangga, itu fakta. Suamiku selingkuh dengan sahabat dekatku. Itu fakta. Saya menemukan perselingkuhan mereka, bercerai dan memulai kembali. Itu fakta. Saya dengan kekuatan sendiri. Bangkit baru, meraih kesuksesan dalam karier, memenangkan lukisan internasional Mawar, penghargaan emas dalam kompetisi. Itu juga fakta. Yusuf Darmawan, aku rasa aku tahu apa yang Kak Permata menarik perhatianmu. Dengan kemampuanku sendiri, bangkit baru, meraih kesuksesan karier, dan memenangkan medali emas, lomba lukis internasional Mawar. Itu fakta. Sedangkan kamu, sebagai wartawan, hanya dengan kabar burung, menjatuhkan orang, tidak pantas, itu lebih fakta lagi. Betul, wartawan macam apa itu? Menyesatkan orang. Jadi saya mau tanya, sebagai ibu rumah tangga, bagaimana Anda mendapatkan kualifikasi ini? Bukankah karena dia mensponsori 10 juta, makanya Anda memenangkan medali emas ini? Biar kalian bersinar, biar kalian bangga, aku akan menyeret kalian ke neraka. Biarkan aku menjelaskan. Apakah kualifikasi lombaku diberikan olehnya? Ya. Oh, begitu. Aku kira itu karena kemampuanku sendiri. Jangan pura-pura lagi. Tadi aku dengar sendiri, pria di samping Bapak Yusuf ini bilang hadiah ini dia yang bayar untukmu. Kamu bicara apa? Tadi di sana aku cuma asal bicara saja. Apa kamu punya bukti? Kalau punya bukti, tunjukkan dong. Bukti?
Kamu menyulitkanku? Sudah kubilang ini konspirasi. Bagaimana mungkin ada bukti untuk konspirasi? Maaf. Saya rasa penghargaan ini seharusnya diberikan kepada pemenang yang sebenarnya. Aku tidak pernah meragukanmu. Seperti hatiku yang mencintaimu tak tergoyahkan. Hadirin sekalian, mohon perhatikan layar besar. Kompetisi ini menggunakan anonim ganda. Panitia penyelenggara tidak pernah mengumumkan informasi apapun tentang juri. Jadi, mari kita lihat. Siapa juri kompetisi ini? Sebenarnya, para juri adalah tokoh nasional terkemuka dan Badan Notaris Nasional juga mengawasi. Seluruh prosesnya sah dan legal. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian adalah kompetisi lukisan internasional Mawar tidak ada kecurangan. Bagaimana mungkin? Pasti ada kecurangan. Lalu, bagaimana dengan 10 juta itu? Bagaimana Anda menjelaskan 10 juta itu? Saya memang menyumbangkan 10 juta, namun bukan untuk mensponsori kompetisi, melainkan disumbangkan ke lukisan internasional Mawar. Bagian amal, agar lebih banyak orang yang mencintai seni lukis bisa memiliki kuas dan terus melukis. Bapak Darmawan memiliki hati yang mulia, jadi panitia penyelenggara memberikan Bapak Darmawan 1 slot peserta, hanya itu saja. Terima kasih. Jadi, apakah saya cukup beruntung bisa makan malam bersama Anda? Hari ini, terima kasih. Ada satu hal lagi. Maaf. Tidak apa-apa. Ini hadiah kemenangan. Lihat, kamu suka tidak? Kau siapkan ini untukku? Aku lihat iklannya, bagus. Kurasa sangat cocok untukmu. Ini kau beli sendiri? Ya. Tidak kusangka, kau suka yang seperti ini. Salah paham, salah paham. Hadiah apa yang cocok untuknya? Menurutku ini bagus. Tapi ini apa? Oh, dia suka tas. Rio Wijaya, kau bocah, Kak Permata, aku ada urusan, keluar sebentar. Halo? Rio Wijaya, hadiah apa yang kamu kirim? Aku tidak peduli. Nanti minta maaf yang benar pada Kak Permata. Malam lilinku sudah kamu rusak. Aduh, iya. Iya, itu. Maaf sekali. Aku akan minta maaf pada Kak Permata. Jangan marah. Ya. Gawat, ada masalah. Sudah dicari di sekitar sini, tidak menemukan orangnya, dan tidak menemukan mobilnya. Halo? Kalau mau Permata Puspita hidup, datanglah ke tempat ini sendirian.
Sudah bangun? Apa sakit? Kau Sudah dengarkan? Mau tahu tidak? Apakah gigolomu itu akan datang menyelamatkanmu? Mau tahu tidak? Gigolomu itu akan datang menyelamatkanmu. Ci, Wanita hina. Sampah. kau bilang aku orang rendahan. Lalu bagaimana denganmu? Sejak awal, kau hanya mengincar statusku dan uangku. Kaulah yang sebenarnya bajingan. Kau ingin memprovokasiku, kan? Memberi kekasihmu itu waktu untuk datang menyelamatkanmu? Hormati aku. Dia bukan kekasih gelapku. Di saat seperti ini, kau masih saja sok suci. Pahami siapa yang mengendalikan situasi ini. Kau ada di tanganku. Kau sangat mencintainya, kan? Benar? Hari ini, aku akan membuatmu bersama gigolomu itu masuk neraka. Dia tidak akan datang. Orang yang akan masuk neraka bersamaku hari ini hanya akan kau. Sadarlah. Dasar wanita kotor. Jangan macam-macam. Permata, lepaskan dia. Jika kau ingin balas dendam, jangan mendekat. Kalian berdua tidak akan kubiarkan lolos. Pergi ke sana. Yusuf! Cepat. Baik, aku akan ke sana, jangan gegabah. Yusuf, jangan mendekat. Jangan mendekat. Yusuf. Permata, cepat pergi. Pergi. Sudah kubilang aku akan membuat kalian berdua mati bersama. Yusuf. Yusuf. Mati kau. Aku ingin kalian mati. Yusuf. Jangan coba pergi. Yusuf. Yusuf. Yusuf, kamu kenapa? Yusuf, bangun. Bangun. Jangan menakutiku. Jangan tinggalkan aku sendirian. Jangan menakutiku, Yusuf. Yusuf. Maaf ya. Aku cuma ingin menggodamu. Tidak bermaksud membuatmu menangis sungguhan. Bajingan. Aduh, sakit. Mana yang sakit? Aku tidak sengaja. Sakit di mana-mana. Habislah aku. Wajahku pasti akan rusak seumur hidup. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Kamu. Aku tidak peduli. Seumur hidupku, aku akan menempel padamu. Kamu jauh lebih tua darinya. Kamu dan dia tidak mungkin punya masa depan. Bisakah kamu menikah dengannya? Bahkan jika kamu benar-benar menikah dengannya, lalu bagaimana dengannya nanti? Jadi dia pacaran denganku dan menikah denganmu? Pacar laki-laki. Bagus sekali. Aku yang berpikiran sempit. Hidup singkat, seharusnya nikmati hidup. Jika bahagia, kita bersama. Jika tidak, kita berpisah. Setidaknya, kebahagiaan saat ini adalah nyata.